Subscribe, ayo. Subscribe, ayo. Subscribe, ayo. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Semigol. Where's my ring? Dan kali ini aku akan melanjutkan kontenku yang bercerita tentang kisah-kisah misteri yang ada di Indonesia. Kemarin aku udah ngomongin kisah misteri yang ada di Banda Aceh. Sekarang aku turun ke Kabupaten Sigli atau ke Pidi Raya atau Pidi Jaya gitu. Ternyata di daerah Sigli ini banyak juga kisah-kisah misteri. Aku tidak ngobrol, tapi aku cari-cari tahu, aku baca-baca. Ada beberapa kisah misteri yang menurutku menarik. Salah satunya adalah kisah tentang rumah gedong. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu, aku bakal buat konten ini sendiri. Kenapa sendiri? Karena Lolo tidak terlalu percaya, cuman dia tidak terlalu yakin dengan hal-hal seperti ini. Makanya aku bakal buat ini sendiri. Salah satu yang menarik buatku adalah ini, memorialisasi. Ini peristiwa rumah gedong. Rumah gedong ini merupakan dulu tempat camp konsentrasinya TNI pada saat konflik di Aceh, pada saat konflik antara TNI, Polri, dan Gerakan Aceh Merdeka. Jadi di rumah gedong ini banyak terjadi penyiksaan terhadap warga. Kabarnya seperti itu. Jadi warga-warga di sekitar situ dulu pada saat konflik sering mendengar teriakan-teriakan orang kesakitan karena disiksa di situ. Ini nggak tahu penyiksaan terjadi antara siapa, apakah pihak TNI terhadap anggota separatis, atau ini sampai saat ini aku ngebacanya nggak jelas gitu, karena di situ cuma dibuat penyiksaan gitu. Yang jadi misteri adalah selesai konflik sudah tidak ada lagi kegiatan di rumah gedong itu, tapi warga masih sering mendengar jeritan-jeritan orang yang seperti tersiksa pada malam hari. Ya aku wajar aja sih menurutku ya, tempat seperti itu, tempat yang dijadiin penyiksaan, mungkin ada yang tewas atau segala macam. Setelah tempat itu tidak digunakan lagi, menurutku wajar aja sih masih ada teriakan-teriakan seperti itu. Mungkin ada yang merasa tidak senang pada saat disiksa dulu, sekarang dia teriak-teriak minta tolong, mungkin berharap ada yang nolong. Karena warga di sekitar situ sampai saat ini tidak ada yang berani main ke bekas rumah gedong itu. Karena aku kalau juga disuruh main ke situ, ya nggak mau, lebih bagus aku ngopi daripada ke situ. Itu namanya kurang kerjaan kalau dipikir. Nah, selanjutnya ada misteri Gua 7 yang dipercaya bisa tembus ke Mekah. Jauh juga kan. Enak juga orang sana kalau mau naik haji, naik pesawat lewat gua bisa sampai Mekah. Jadi ceritanya di gua ini ada 7 pintu yang nggak tahu arahnya kemana. Dari salah satu 7 pintu gua ini katanya menuju ke Mekah, tapi belum ada yang bisa membuktikan bahwasanya ujungnya itu ke sana. Hanya cerita-cerita orang di sekitar situ bahwasanya salah satu dari 7 pintu gua ini tembus ke Mekah. Belum ada yang bisa membuktikannya. Karena menurutku mungkin kayaknya takut sih. Kalau ada orang yang mungkin memberanikan diri, ya udahlah, bakal ku coba ku masukin semua ini gitu. Masuk, ternyata ada yang benar. Set, keluar dia di Mekah. Kan bingung. Paspor nggak bawa, niatnya cuma jalan, tiba-tiba keluar di Mekah. Kan kasihan gitu maksudnya. Selain itu, di gua ini ada satu batu yang menggantung di dalamnya. Ada menggantung besar kali. Nggak tahu itu batu. Kalau orang kan ada apa kayak stalaktit, apa stalagmit itu kan. Tapi ini nggak gitu. Ini modelnya kayak batu besar ngegantung gitu, bukan tajam. Batu besar ngegantung gitu. Sampai saat ini masih ada. Kalian kalau mau datang bisa ke sini nih, ke jalan. Aku nggak tahu tadi daerahnya di mana, tapi yang pasti di Sigli. Bilang aja kalau mau main ke Gua 7.
yang dipercaya bisa tembus ke Mekah. Nah, tempat mistis selanjutnya adalah gunung di Sigli yang menjadi omongan orang banyak. Nama gunungnya Gunung Halimun. Banyak kali cerita mistisnya di sini. Kenapa? Karena kabarnya di gunung inilah pertama kali mendiang pemimpin GAM mendeklarasikan bahwasannya mereka akan membuat gerakan Aceh Merdeka. Jadi di gunung ini tidak pernah ada yang bisa naik ke puncaknya. Nggak tahu ya, TNI tidak pernah bisa naik sampai ke puncaknya. Mereka hanya di kaki-kaki gunungnya sini aja. Disitulah kenapa di Gunung Halimun ini dibuat, karena katanya gunung ini tuh jalannya terjal, terus licin. Lagi musim kemarau pun setiap sore hujan di situ. Jadi jalanannya licin, orang sulit untuk naik ke atas. Ada lagi cerita tentang pacat. Ini pacatnya nggak kayak pacat biasa, pacatnya apa ya? Pacatnya nyesep darah, tapi bisa buat meninggal. Kan aneh aja kalau digigit pacat meninggal kan. Jadi ini jaraknya nggak terlalu jauh dari kota Sigli. Dia tepatnya di daerah Tangsel. Nama gunungnya Halimun. Di sini nih gerakan separatis, gerakan apa? Di sini nih gerakan separatis, gerakan Aceh Merdeka berkumpul pertama kali di sini. Mereka deklarasikan itu di sini. Katanya sampai saat ini di puncak gunung masih ada bendera GAM, masih ada di puncak gunung ini sampai saat ini, dan benderanya tidak rusak. Belum ada yang pernah nyampe di atas puncak. Orang-orang biasa setelah selesai konflik kan sudah jauh lebih tenang. Orang-orang belum banyak yang sampai ke puncak itu. Katanya di atas puncak seperti itu ada bendera GAM yang sampai saat ini belum rusak sama sekali. Aku ngebaca ini juga itu berdasarkan orang-orang yang dulunya menjadi salah satu anggota separatis GAM gitu. Dia menceritakan ulang hal tersebut. Dan urban legend yang sangat melegenda di daerah Pidi adalah cerita Cut Intan di Pidi. Jadi Cut Intan ini rumahnya dulu di pinggir sungai. Setiap hari dia kegiatannya nyuci baju, nyuci pakaian di sungai ini. Dia berangkat ke sungai, dia nyuci kayak biasa, di hari biasa dia nyuci. Pas di hari itu selesai dia nyuci, dia ketemu sama satu telur. Dia ambil, dia bawa pulang, dia masak telur itu. Selesai dia masak telur itu, dia makan. Gak lama setelah itu dia haus katanya. Dia haus, gak punya air apa-apa. Dia lari ke sungai itu, terus dia jalan ke pinggir sungai. Dia mijak batang kayu untuk minum air di sungai tersebut. Begitu dia minum air di sungai tersebut, dia pijakan di batang kayu itu, datang air bah, ngegulung dia. Begitu dia tergulung di air itu, kayu yang jadi pijakan kaki berubah jadi ular. Katanya telur yang dia makan itu adalah telur dari ular yang berubah jadi kayu yang dia pijak itu. Sampai saat ini di daerah tersebut, kalau misalnya ada sungainya meluap atau ada air banjir segala macam, itu masih dikait-kaitkan dengan cerita Cut Intan ini. Katanya masih ada lagi lanjutan dari sini, karena katanya kayu yang dia pijak itu hanyut sampai ke laut, dan di tengah laut itu jadi apa gitu, jadi salah satu peristiwa mistis yang sering dialamin oleh para nelayan di daerah Sigli. Jadi daerah Sigli segini dulu ceritanya. Nanti aku bakal lanjut ke
Lok Sumawe. Sampai ketemu di kota Lok Sumawe di malam Jumat minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, ayo. Subscribe, ayo. Subscribe, ayo. Mantap.